Halo teman-teman, pernah nggak teman-teman ngerjain soal matematika seperti ini dan sedikit lagi pekerjaannya itu selesai dikerjakan, tapi tiba-tiba macet, mentok, gara-gara nggak bisa pemfaktoran. Gara-gara pemfaktoran persamaan kuadratnya tidak lancar. Nah, itu kan nggak banget ya. Karena kalau teman-teman itu tahu tipsnya, pemfaktoran persamaan kuadrat itu mudah teman-teman. Kali ini saya akan bahas tipsnya bagaimana caranya supaya pemfaktoran persamaan kuadrat itu jadi mudah. Karena jangan sampai pemfaktoran persamaan kuadrat itu menjadi penghambat teman-teman mempelajari matematika. Dia ada di banyak bab soalnya teman-teman ya. Oke, kita akan membahas dua soal ini. Kita akan memfaktorkan dua persamaan kuadrat berikut teman-teman. Yaitu untuk dua kasus ya. Kasus untuk depan X kuadrat ini 1. Dan kasus kedua untuk depan X kuadrat ini bukan 1 tapi 6. Nah biasanya kan yang seperti ini yang agak sulit. Nah kita akan bahas tipsnya gimana caranya supaya pemfaktoran persamaan kuadrat itu jadi gampang. Oke, apa tipsnya teman-teman? Soal yang pertama terlebih dahulu. Tipsnya, teman-teman harus mencari dua bilangan yang hasil kalinya ini dengan sini. Dan ini 1 ya, dikali negatif 12. Berarti hasil kalinya negatif 12. Dan jumlahnya yang sini. Ini negatif 1x. Berarti jumlahnya negatif 1. Nah, jika teman-teman bisa menemukan dua bilangan yang sifatnya seperti ini, teman-teman itu bisa pemfaktoran. Nah, sekarang kita cari. Ketemu nggak teman-teman? Bilangannya berapa? Dua bilangan ya. Yang hasil kalinya ini dan jumlahnya sini. Berapa teman-teman? Ya, negatif 4 sama positif 3. Ya kan? Dijumlahkan negatif 1. Kalau dikalikan negatif 12. Kalau teman-teman bisa mencari dengan cepat seperti ini, maka itu langsung kerjakan teman-teman. Tapi kadang-kadang kita itu sulit mencari. Nah, kalau sulit mencari yang sifatnya seperti ini, kita data terlebih dahulu. Nah, cara mendatanya seperti ini. Cari dulu yang hasil kalinya negatif 12. Pasti plus kali min karena hasil kalinya negatif ya. Tapi kita cari yang hasil kalinya 12 dulu deh. Nah, kita cari ya. Hasil kalinya 12. Kita data di sini. Berapa aja itu? 1 kali 12. 2 kali 6. 3 kali 4. Nah, kayaknya sudah ya. Kemudian, pasangan-pasangan bilangan ini mana yang memenuhi ini? Hasil kalinya negatif 12, jumlahnya negatif 1. Nah, ini semuanya kalau dikali 12. Itu pasti plus sama min ya teman-teman ya. Karena hasil kalinya negatif 12. Artinya mungkin ini plus, ini min. Mungkin aja ini yang min nih. Dan ini yang plus. Nah itu hasil kalinya kan negatif 12. Tapi jumlahnya harus negatif 1. Nah yang mana teman-teman? Nah yang ini. Ya kan? 4-nya negatif, 3-nya positif. Atau kalau enggak teman-teman, kalau misalnya ini min, cari aja yang selisihnya 1. Kalau teman-teman misalnya bingung nih, jumlahnya negatif 1 yang mana? Cari yang selisihnya 1. Dengan catatan ini harus min ya. Nah, cari yang selisihnya 1. Nah, kan ini. Ya kan? Nah, ini selisihnya 1. Baru kita cari, oh aslinya jumlahnya loh negatif 1. Gimana caranya? Berarti 4-nya harus negatif, 3-nya harus positif. Nah, sekarang karena kita sudah bisa menemukan dua bilangan yang sifatnya seperti ini, pemfaktoran ini jadi mudah teman-teman. Nah, sekarang proses pemfaktorannya adalah X kuadrat nih. Berarti di sini X, ini X.
sama dengan 0 ini dari sini ya teman-teman ya. Kemudian letakkan bilangannya yang kita temukan tadi di sini teman-teman. Positif 3 sama negatif 4. Nah, inilah dia pemfaktorannya teman-teman. Dipisahkan oleh kali seperti ini, itulah yang disebut pemfaktoran. Nah, sekarang kita hendak mencari berapa X-nya ini yang memenuhi sifat yaitu sama dengan 0 itu teman-teman. Nah, caranya karena kita sudah menemukan ini ya, dan hasil kalinya itu sama dengan 0, maka salah satu dari ini atau ini haruslah 0. Kenapa? Contoh nih, misalnya 3 dikali 0 itu hasilnya berapa? Pasti 0. Jadi supaya hasil kalinya itu 0, harus ada 0 di sini teman-teman. Nah, makanya supaya hasil kalinya 0, harus ada 0 di sini. Nah, 0-nya mungkin dari sini atau mungkin dari sini. Jika 0 itu berasal dari X tambah 3, maka X-nya jelas negatif 3. Teman-teman bisa pakai pindah ruas ya. Atau kalau enggak semua ruas kurangi 3. Berarti ini kurang 3 juga jadinya ini teman-teman ya. Bisa jadi 0 dari sini nih. Berarti atau. Maka ketemu X-nya 4. Nah inilah X atau penyelesaian atau solusi atau akar-akar dari persamaan kuadrat ini. Sekarang bagaimana kalau depan X kuadrat itu 6? Nah, caranya sama teman-teman. Cari dua bilangan yang hasil kalinya ini dengan sini nih. Berarti 6 kali 12. Nah, itu tipsnya. Cari dua bilangan yang hasil kalinya 12 positif ya teman-teman ya. Dan jumlahnya negatif 7. Jika teman-teman bisa mencari dua bilangan yang sifatnya seperti ini, maka teman-teman mudah pemfaktorannya. Oke, kita data aja seperti ini ya teman-teman ya, untuk mengantisipasi kalau dikali ini tuh susah kita temukan bilangannya. Ya kan? Dan di jumlah sekian itu susah ditemukan, maka kita perlu mendata. Oke, kita data dikali 12. Itu jelas 1 kali 12, 2 kali 6, 3 kali 4. Sama dengan sini ya teman-teman ya. Dan karena dikali itu hasilnya positif, maka pasangan-pasangan ini haruslah positif semua, kalau enggak negatif semua. Nah sekarang jumlahnya negatif 7, berarti pasti negatif semua teman-teman. Mana yang jumlahnya 7 dulu teman-teman? Nah kalau positif ya kita cari jumlahnya teman-teman. Kalau misalnya tadi negatif, kita cari selisihnya. Yang satu mana? Nah ini. Ini positif nih hasil kalinya. Berarti kita cari yang jumlahnya. Jumlahnya 7 mana? Nah yang ini. Ya kan? Nah ini jumlahnya 7. Lebih tepat negatif 7 nih. Berarti harus negatif semua. Nah gini. Nah sekarang kita bisa memfaktorkan. Karena ini 6x kuadrat, maka pemfaktornya ada dua cara teman-teman. Bisa teman-teman tulis seperti ini, 6x, x. Atau bisa juga seperti ini. Karena tadi 6x kuadrat, 6x per 6. Nah, hasilnya sama aja teman-teman ya. Oke, kita kerjakan dua-duanya. Dua cara ini kita kerjakan keduanya teman-teman. Nanti silakan teman-teman pilih mana yang paling cocok untuk teman-teman ya. Oke, sekarang bilangan ini kita masukkan ke sini. Tapi berhubung tadi ada 6 di luar teman-teman, maka yang diisikan di sini adalah negatif 3 per 6. Dan yang di sini negatif 4 per 6. Nah, jangan lupa per 6-nya teman-teman ya. Kalau pakai cara yang ini, 6-nya di luar, maka ini negatif 3 per 6 dan negatif 4 per 6.
Sementara kalau kita pakai cara yang ini, ya kita isikan persis ini. Nah, gitu teman-teman. Dah, sekarang kita pakai yang ini dulu ya. Nanti kita kerjakan yang ini. Nah, sekarang berarti inilah dia pemfaktorannya teman-teman. Dan karena hasil kalinya itu 0, maka salah satu dari ini kan hasil kali ini teman-teman ya, itu sama dengan 0. Salah satunya itu harus 0. Tapi tidak mungkin dong 0 dari 6. Dia tuh 6 bukan 0 ya. Maka 0 tuh mungkin dari sini atau dari sini. Nah, jika 0 berasal dari sini teman-teman, maka X-nya adalah 3/6. Atau kalau diperkecil 1/2 ya. Ini bagi 3 ini 1, bagi 3 ini 2. Jika 0 berasal dari sini, maka X-nya adalah 4/6. Jika diperkecil ini 2/3. Nah, inilah dia akar-akarnya teman-teman. Sementara kalau pakai cara ini sama. Karena hasil kali ini dengan ini kemudian dibagi 6 tuh hasilnya 0, maka salah satu dari ini atau ini tuh 0. Nah, berarti 6X sama dengan 3, X-nya kan 3/6 atau setengah. Dari sini 6X sama dengan 4, berarti X-nya kan 4/6 atau 2/3. Kan sama teman-teman. Atau teman-teman bisa menyederhanakan terlebih dahulu. Oh, ini bisa dibagi 3. Nah, kita bagi 3 nih. 2 bagi 3. Nah, langsung kita tulis di bawahnya teman-teman ya. 2X negatif 1. Sekarang yang ini. Oh, bisa dibagi 2. Nah, kita bagi 2. Arah cotnya perhatikan teman-teman seperti ini ya. Nah, bagi 2 ini 3X negatif 2. Nah, sekarang hasil kalinya 0. Maka salah satunya harus 0. Mungkin 0 dari sini, berarti 2X sama dengan 1 ya. 2X kurang 1 sama dengan 0, berarti kan 2X sama dengan 1, maka X-nya 1/2. Nah, teman-teman bisa langsung X sama dengan 1/2. Atau, ini pindah ruas kan jadi 3. Sorry, jadi 2 ya. 3X sama dengan 2, berarti X-nya 2/3. Nah, inilah dia akar-akar persamaan kuadratnya, teman-teman. Kan sama ya. Oke, teman-teman, kuncinya, tipsnya adalah teman-teman bisa mencari dua bilangan yang memenuhi sifat seperti ini tadi. Hasil kalinya ini, nah ini nih, ya. Dan jumlahnya yang sini nih, negatif 1 kasus yang pertama ya. Soal yang kedua, jumlahnya negatif 7. Kalau sulit mencari di data seperti ini. Dan kalau sudah ketemu bilangan yang hendak kita cari, baru kita pemfaktorannya itu jadi mudah. Nah, di video berikutnya teman-teman, kita akan bahas kasus berikut nih. Untuk kasus yang pertama itu C-nya 0. Kan bentuknya seperti ini teman-teman ya. AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0. Nah, untuk yang pertama, yang tidak ada X, C-nya ini yang 0. Nah, yang ini nih, nggak ada C-nya itu. Untuk yang kedua, yang X pangkat satunya yang 0. Nah, ini nggak ada teman-teman. Cuman ini. Walaupun sebetulnya kedua soal ini bisa kita kerjakan pakai cara yang tadi, yang baru kita bahas. Tapi ini lebih cepat pakai cara berikutnya teman-teman ya. Nah, teman-teman lihat di video saya berikutnya. Oke, mudah-mudahan ini manfaat untuk teman-teman. Jangan lupa bagikan ke sebanyak mungkin orang teman-teman. Siapa tahu mereka memerlukan video ini. Ya, jangan lupa like, subscribe, dan share ke sebanyak mungkin orang teman-teman. Terima kasih semuanya ya. Kasih komentar di kolom komentar teman-teman misalnya hendak dibikinkan materi tentang apa. Ya, oke, mudah-mudahan manfaat. Terima kasih semuanya.